kita ingin melanjutkan guys, langsung saja 1, 2, 3, 4. Oke, kita mau melanjutkan pembuktian dari teorema 2.3 ya yang kemarin ya. Jadi kita asumsikan dulu S1 nya ya, ini yang 3 ya, S1 nya itu tak hingga gitu ya, kurang dari tak hingga. Nah, karena kalau S1 nya aja sudah tak hingga, apalagi ukurannya di atasnya gitu ya kan, ngapain kita buktikan lagi gitu. Nah, sekarang kalau yang dia kurang dari tak hingga gitu, maka kita bisa bentuk ya, E sama dengan irisan dari K dari 1 sampai tak hingga EK gitu ya. Nah, kemudian kita bentuk FK sama dengan EK dikurang EK plus 1. Jadi ini bagian sisi-sisinya ya, kita iris gitu, kayak diiris-iris gitu. Kemudian kita akan mendapatkan E1 dikurang E, itu kan sama dengan E1 diiris dengan irisan dari K sampai tak hingga komplement. Gitu. Maka berdasarkan De Morgan, maka kita akan dapatkan dia adalah irisan dari gabungan K1 sampai tak hingga EK komplement. Kemudian kita masukkan irisannya, kita akan dapatkan ini sama dengan gabungan dari K1 sampai tak hingga E1 dikurang EK. Oke, sekarang perhatikan ini. Perhatikan hal berikut ya. Kalau kita urai gabungannya ini, maka menjadi seperti ini ya. Nah, ini sampai seterusnya. Nah, kemudian ini kalau kita tambah kurangkan ya, gabung iris dengan E2, maka kita akan dapatkan ekspresi seperti ini dari setiap ini. Nah, gitu. Padahal kita tahu guys, E1 dikurang E2 diiris dengan E3 komplement ya. Ini berdasarkan distributif ya. Kita distributif, ini kita masukkan, maka kita mendapatkan ini dan ini. Dari ini ya, dari total ini. Maka kita bisa perhatikan di sini. E1 kurang E2 diiris dengan E3 komplement itu sama dengan kosong. Kenapa? Kenapa guys? Karena subset ya. Bentar ya, Mamang cek dulu nih kenapa dia sama dengan ini kan. Kenapa dia itu sama dengan kosong guys? Mamang cek dulu ya. Mamang agak skeptis juga nih. Dia bilang kosong. E1 iris E2. E1 dikurang E2. Diiris dengan begini guys, karena kan E2 itu kan memuat E3 ya. E2 itu memuat E3. Lihat nih guys. Nah, E2 itu berdasarkan ini dia itu memuat E3. Nah, tapi di sini E2-nya itu sudah dihilangkan dari E1. Jadi di E1 itu sudah tidak ada E2 lagi. Jadi otomatis tidak ada E3 ya di sana ya. Tidak ada E3 gitu. Jadi ini hanya ada E1 lalu diiris dengan E3 komplement. Dikurang lagi E3. Kan aneh ya. Nah, jadi pertanyaan gue tuh, ada yang salah kah? E3 bukan itu sih. Kalau diiris dengan E3 komplement tetap aja ada isinya sih. Karena ini sisanya sih. Kenapa kosong ya? Emang kok bingung ya? Bentar guys, memang jadi pusing ya. E1 kurang E2 digabung atau diiris dengan E3 komplement. E3 komplement kan gitu kan.
E1 kurang E2 itu adalah irisan ini ya, E2, sementara E3 komplement itu ada di dalam sini. Ini E3 itu ada di dalam E2. E3 itu berada di dalam E2. Artinya kalau ini diiris sebenarnya bukan kosong guys, menurut Mamang ya. Sebenarnya bukan kosong. Jadi ini sama dengan, ya sorry ya guys, ini bukan kosong guys, tapi ini sama dengan E1 dikurang E2 saja. Nah seperti itu guys. Jadi ini sama dengan ini, karena E3 komplement itu ada di kok malah menghapus lagi sih. Nah situ guys. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya jika I subset kurang dari G, kita akan buktikan bahwa irisannya juga F ini ya, yang kita definisikan ini. Ini E ya guys, ini E ya, ini E. Nah, F yang kita definisikan lebih dulu, yang ini. Oh, ini berarti ini ya guys. Eka plus 1 berarti ini gabungan dari FK ya. Jadi ini K sama dengan 1 sama hingga FK. Oke, sekarang akan kita buktikan bahwa dia irisannya FK ini sama dengan kosong gitu. Sebenarnya sih sudah kelihatan ya, bahwa setiap dari irisan apa ya, kita iris-iris itu kita gabung itu kita iris-iris secara disjoin itu pasti kosong sih kalau diiris dengan yang lain. Jadi ibarat kayak satu kesatuan besar tuh kita akan iris lagi, iris lagi, iris lagi. Dari setiap cincin ini dengan cincin yang lain pasti tidak beririsan gitu. Nah, tapi di sini secara rigornya kita ambil dia I kurang dari J, maka FE diiris FG. Itu kan definisinya seperti ini ya. Karena EG itu subset dari EI, maka EG diiris EI komplement. EI komplement. Oh cocok guys. Mama kebalik guys, sorry guys. Karena yang nomor 3 itu, itu E2 itu subset E3, kebalik guys, bukan E3 subset E2. Makanya ini kosong. Oh benar berarti ini kosong guys. Ya, karena E2 itu subset E3 gitu. Nah, berarti E3 komplement itu pasti kosong gitu. E3 komplement pasti lebih kecil, dia pasti termuat di jadi E1 dikurang E2. Sementara itu E3 ada di atasnya lagi, tapi E3 komplement itu ada di luar gitu. Jadi kayak gini. Ini E1. Jadi di sini E3 paling besar, guys. Lalu di sini ada E2. Di sini ada E1. Nah, E1 itu paling di sini. Jadi E1 dikurang E2 sendiri ini sudah kosong gitu. Ya, E1 kurang E2 sendiri sudah kosong. Kenapa? Karena E1 itu termuat di kebalik anjing. Memang kebalik. Yang mana sih? E2 itu subset E1. E2 subset E1, E3 itu subset E2. Oh, E3 paling kecil. Kalau E3 paling kecil, benar berarti tadi di sini adalah mama pelimpan guys, sorry guys. Ya ini paling kecil. Kalau E3 paling kecil benar tadi E1 dikurang E2 di sini. Itu. E3 paling kecil guys. Jadi ini E1 dikurang E2. Oke. Tadi ya berarti ya. Oke. Sekarang karena EG ini bersambung guys. Kita lihat guys sambungannya mana nih sambungannya. Oke guys, karena bersambung jadi mama mungkin akan nanti kita coba sambungannya ya. Bentar nih mama cari nih, mungkin ada sambungannya ya. Sayang sekali kalau video ini harus di
gini guys. Oh ini guys. Nah sambungannya guys. Jadi FKK sama dengan 1 sama 3 itu disjoin ya. Kita bisa buktikan itu. Akibatnya mu E1 dikurang E itu kan sama dengan mu gabungan dari FK tadi. Maka itu sama dengan sigma dari mu FK. Nah, padahal mu FK itu kurang dari sama dengan ya mu FK itu ya sigma ya, dan ini sama dengan limit ya. Limit. Oh belum. Diperhatikan mu E1 ini ya. Ada sambungan lagi guys untuk mengatakan kalau dia limit. Ini baru kita dapatkan sigma. Lalu kita akan buktikan dia limit. Mu E1 itu mu E1 dikurang E ditambah mu E sama mu EK sama dengan mu EK. Mu EK itu sebenarnya mu EK plus 1 ditambah mu FK. Betul ya? Oke. Mu FK ya. Maka mu E1 dikurang mu E itu sama dengan E1 dikurang E sama dengan mu FK. Sigma dari 1 sampai 3 mu FK. Sigma K dari 1 karena berdasarkan definisi ini sama dengan ini ya. Ya. Karena sigma maka kita bisa tuliskan dia sebagai limit ya. EK plus 1 mu E1 mu EN ini berdasarkan ini ya guys, karena ini teleskopik guys, jadi sama dengan ini teleskopik guys, ingat guys ya, teleskopik akhirnya sama dengan ini. Oke guys, mungkin itu saja mama. Thank you for watching.